Pemuda Aceh penghina polisi dan bendera merah putih diciduk, ditulis oleh Nafis Sewar di sewar.com. Kemarin, penulis sempat melihat sebuah video TikTok tentang seorang pemuda di Aceh yang menghina polisi dan bendera merah putih dengan kata-kata yang tidak pantas yang sudah viral di media sosial. Bagi yang ingin melihat gimana gaya kampungan pemuda yang merasa so hebat ini, silahkan lihat videonya di Facebook. Dia membuat video penghinaan tersebut dalam akun TikTok pribadinya. Dan yang mau kepo silahkan lihat tampang penghina polisi dan bendera merah putih ini di TikTok. Setelah videonya yang menghina polisi dan bendera merah putih viral, beberapa jam kemudian dia pun diciduk. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh, Komisaris Besar Winardi mengatakan jika penangkapan itu berawal saat tim patroli cyber Kepolisian Resor Aceh Selatan pada Selasa siang kemarin menemukan video MU di akun TikTok @agas859. Memposting atau unggah di media sosial TikTok yang berisikan penghinaan terhadap institusi polisi dan bendera merah putih, kata Winardi. Dalam media yang lainnya disebutkan juga pelaku yang berinisial MU 20 tahun adalah seorang nelayan, salah satu warga Gampong Meuligo, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan, yang sudah diciduk dan sudah dibawa ke kantor kepolisian setempat. Aneh tapi nyata, ada yang merasa sok hebat dan berani membuat video penghinaan tersebut secara terbuka padahal usianya masih 20 tahun. Apa sih yang mau ditunjukkan dari videonya? Merasa sudah hebat karena berani menghina polisi dan bendera merah putih dari HP canggih atau smartphone miliknya? Tidak mungkin juga dia pakai HP biasa yang hanya bisa untuk SMS dan telepon karena dia menggunakan aplikasi TikTok untuk melakukan penghinaan. Kadang penulis sempat berpikir, jika HP canggih yang dipakai tidak sebanding dengan kecerdasan pemakainya, lebih canggih HP daripada orangnya. WKWKWK. Mungkin dia merasa bahwa polisi tidak akan menangkapnya karena dia tinggal di pelosok yang jauh dari ibu kota Jakarta. Mungkin dalam asumsinya yang ditangkap adalah mereka yang tinggal di kota besar saja. Entahlah. Setelah diciduk, pemuda tersebut belum ditetapkan sebagai tersangka karena pihak kepolisian sedang mendalami motif pelakunya. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan berpotensi dijerat pasal berlapis mengenai bendera, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses sesuai ketentuan lagi dilakukan, dan kami punya 1x24 jam untuk gelar perkara dan menetapkan sebagai tersangka, ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh, Komisaris Besar Winardi. Sudahlah, kami capek melihat preman medsos seperti ini yang merasa hebat di medsos lalu gak berkutik setelah diciduk. Orang seperti ini juga harus diproses hukum biar dia paham bahwa kebebasan berpendapat itu bukan berarti bebas mencaci maki sana-sini, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Jika dia berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Yang masih usia 20 tahun saja berani melakukan penghinaan demikian, gimana kalau usianya sudah renta? Apakah akan jadi penerus si Dungu RG yang ngakunya pintar tapi malah beli tanah dari orang yang pernah dibui selama 7 bulan terkait kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat? Orang seperti ini tidak layak dimaafkan begitu saja, apalagi dengan modal materi 10.000 perak. Mungkin dimaafkan oke, tetapi proses hukum harus tetap dilanjutkan. Karena kalau tidak akan muncul kasus serupa di kemudian hari, karena mereka kasus seperti ini hanya kasus sepele dan bisa selesai dengan selembar materai. Orang seperti ini harus diajari adab dan sopan santun agar tidak seenak jidatnya saja melakukan penghinaan. Kita aja yang normal merasa geram melihat videonya, tapi dia malah senyum bangga setelah melakukan penghinaan tersebut. Kita tidak mungkin mengatakan dia tidak waras karena itu harus dibuktikan juga bagaimana kondisi kejiwaannya saat melakukan penghinaan tersebut. Akhir kata, semoga kasus ini cepat terselesaikan dan pelakunya diberikan hukuman yang setimpal sebagai pembelajaran bagi dirinya sendiri untuk tidak sembarangan menggunakan media sosial di kemudian hari. Wassalam, Nafis Sewar.